Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita dapat bertemu bersama saya, Pastor Charles Sebastian, dalam channel YouTube kita, Bro Semesta. Saudara-saudari terkasih, saat ini kita memasuki Pekan Suci. Dan selama 1 minggu ini, kita akan merenungkan bagaimana penyelamatan Tuhan bagi kita umat manusia. Dalam pekan ini, kita kenangkan segala inti iman kita, yakni Yesus Kristus Tuhan kita, Raja kita. Namun Dia menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar dengan rela bersengsara, wafat di salib, dimakamkan, kemudian pada hari ketiga bangkit untuk kehidupan yang kekal. Pekan suci ini kita mulai dengan perayaan Hari Minggu Palma. Dan perayaan ini pun boleh kita katakan dibagi dua. Yang pertama, kita mengenangkan bagaimana Yesus Kristus masuk kota Yerusalem, dielu-elukan sebagai Raja. Dan yang kedua, kita mengenangkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, ketika Yesus dengan murid-muridnya memasuki kota Yerusalem, pemandangan dan suasana yang luar biasa kita temukan. Yesus duduk mengendarai seekor keledai betina. Dan ketika Dia memasuki Yerusalem, orang-orang menghamparkan ranting-ranting pohon untuk memberi penghormatan, serta mereka mengeluh-elukan, Hosana bagi anak Raja Daud. Suasana itu menjadi istimewa karena Yesus disambut orang banyak sebagai Raja. Namun tidak ada tentara, tidak ada pasukan berkuda, tidak ada kemuliaan atau show force, kekuatan sebagai seorang raja yang lazim di dunia. Dia datang dengan kesederhanaan. Dan memang Dia adalah Raja damai, Raja kasih, Raja rohani. Namun pantas Dia disambut dengan euforia yang hebat di kota Yerusalem pada saat itu. Karena memang Dia sungguh Raja. Tetapi perlu dimurnikan kerajaan yang bagaimana dan Raja yang bagaimana Yesus Kristus itu. Dia adalah Sang Raja kasih, Raja penyelamat kita. Sesudah mengenang penyambutan Yesus di Yerusalem, di dalam gereja atau tempat ibadat dilanjutkan dengan mengenang kisah sengsara Tuhan. Dan salah satu yang kita cermati sebagai tanda kasih yang begitu besar dari Tuhan adalah kerelaannya untuk berkorban, untuk mati bagi umat manusia. Dia sungguh Raja kita. Pilatus juga dalam pengadilannya bertanya kepada Yesus, "Apakah engkau sungguh Raja?" Dan Yesus menjawab, "Ya, engkau telah mengatakannya, Aku adalah Raja." Tapi segera Yesus menambahkan, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Memang kerajaan Yesus itu adalah kerajaan yang berasal dari surga. Namun Pilatus tetap menuliskan tanda di atas salib tempat Yesus dipakukan, INRI, Yesus Nazarenus Rex Judeorum.
Satu hal lagi yang menarik dalam perayaan ini adalah bagaimana kita menggabungkan dalam renungan kita ketika Yesus dielu-elukan sebagai Raja dan kemudian 5 hari berikutnya di kota yang sama itu orang banyak berteriak, "Buang, salibkanlah dia." Hal ini tentu menyangkut bagaimana sikap manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Manusia kadang begitu gampang untuk berubah, gampang untuk diprovokasi, mudah untuk terbawa arus. Begitulah mereka pada hari yang satu menyatakan Yesus itu adalah Raja, tetapi pada hari yang lain salibkanlah dia. Saudara-saudari yang terkasih, khusus dalam perayaan Palma pada hari pertama pekan suci ini, dua situasi dan suasana ini kita kenang bersama. Di sini boleh kita lihat bahwa sang raja kita itu adalah raja yang kontroversial untuk pandangan dunia. Pertama, dia adalah raja, namun dia datang dielu-elukan dalam kesederhanaan, tanpa kekuatan militer, tanpa kemuliaan angkatan perang, tanpa pernik-pernik kekayaan duniawi. Yang kedua, dia adalah raja, tetapi kerajaannya bukan dari dunia ini. Kerajaannya berasal dari atas, dari Allah Bapa. Yang ketiga, pada hari di mana dia dielu-elukan dan di tempat itu oleh orang yang sama juga dia berbalik atau terbalik, dihina, dilecehkan dan dibunuh. Serta yang keempat, dia adalah Allah, namun Allah itu dalam karya penyelamatannya begitu lemah, bahkan dihina, dibunuh, serta mati. Namun pada hari ketiga bangkit untuk kehidupan kekal. Kontroversi ini tentu menjadi bahan permenungan kita selama 1 pekan ini. Ternyata Raja kita ini, Yesus Kristus ini adalah penyelamat kita, penebus kita, yang memberikan cintanya yang begitu besar dengan mengorbankan diri, nyawanya bagi kita. Itulah pelajaran, itulah teladan yang diberikannya pada kita, agar kita pun melihat makna dari seluruh penderitaan, bahkan kematian kita. Namun bila kita percaya menjadi pengikutnya, kita akan dibangkitkan juga dan hidup kekal seperti dia. Maka dalam perayaan permenungan kita selama pekan suci ini, iman kita diteguhkan dan kita semakin menunjukkan cinta kita kepada Tuhan kita, dan juga hendaknya kita semakin rela untuk berkorban bagi sesama kita, untuk menunjukkan kasih kita, karena kita telah terlebih dahulu dikasihi dengan cinta yang sehabis-habisnya dari Tuhan penyelamat kita. Inilah makna permenungan yang sangat dalam yang akan kita hayati, dan dengan mengikuti perayaan-perayaan secara khusyuk, pekan suci ini menjadi 1 pekan yang berahmat bagi kita.
Saudara-saudari terkasih, hingga demikian saja dulu permenungan kita kali ini. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua.